Shalom pemirsa. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan juga istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Di mana, Deb? www.anugerah.net. Dan bila Anda di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami selalu siap untuk membantu Anda. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di Anugerah Ministries kita mempunyai suatu program yang bernama Church Makeover atau CMO. Ya. Kali ini kita akan menampilkan suatu Church Makeover yang nomor ke-18, bertempat di mana, Deb? Bertempat di Uetuwu, tepatnya di pedalaman Sulawesi Tengah, di mana di sana kami kami telah membangun 2 gedung sekolah, ya. Yang pertama yaitu gedung SD dan yang kedua adalah gedung PAUD dan TK, yang baru saja kita resmikan, ya. Ya, banyak daripada pemirsa sekalian mungkin bertanya-tanya, kan biasanya Church Makeover-nya udah nomor 20 sekian. Memang betul pemirsa sekalian, pada saat recording ini masih sedang berjalan pada hari ini, bahkan sebenarnya kami sudah mengerjakan Church Makeover nomor ke-26. Namun karena satu hal dan yang lain, karena ini jauh di pedalaman dan proses pembangunannya sangat lama, maka kita kembali muter sedikit nih ya, rewind dikit ke nomor ke-18. Karena kami juga baru resmikan, oleh sebab itu baru bisa kami laporkan hari ini. Dan pemirsa, tentunya luar biasa pada saat kita bisa melakukan. Memang yang kami makeover kali ini bukan church, tapi C-nya bisa juga community makeover, ya Daniel. Dalam hal ini community makeover-nya adalah sekolah. Nah, untuk itu mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Pendidikan formal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segenap bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisasi dan berjenjang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Biasanya berupa pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Pendidikan sangat penting ketika kita ingin merubah nasib kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan pribadi yang berubah, tapi keluarga maupun bangsa akan diubahkan seiring dengan membaiknya sistem pendidikan yang diterima oleh suatu pribadi. Di Uetuwu, pendidikan yang layak seperti ini awalnya merupakan hal yang mustahil untuk diraih. Uetuwu adalah dusun yang terletak 35 sampai 45 jam jika ditempuh dari Jakarta. Tepatnya terletak di Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka adalah suku Wana, orang primitif yang nomaden, dan termasuk salah satu suku terasing di Indonesia. Sehingga pendidikan di sana sifatnya masih informal. Tuhan memberikan satu visi kepada kami bahwa tahun berikutnya adalah the year of expansion, bahwa Tuhan akan memberikan ekspansi yang besar kepada kami. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Church Makeover bagian yang ke-18 dalam Good News Program. Nah, hari ini kita mau bertanya sama Daniel. Daniel bisa ceritakan bagaimana awal mulanya, kenapa kita sampai bisa membangun gedung-gedung sekolah di Uetuwu di pedalaman Sulawesi Tengah ini? Ya,
Pada awalnya tahun 2012 bulan Januari saya masih ingat ya, Tuhan memberikan satu proyek yang luar biasa kepada kita untuk membangun suatu rumah asrama, ya, rumah asrama, rumah panti, atau bahkan akhirnya menjadi suatu rumah misi yang kami beri nama Pondok Kasih Anugerah. Kita resmikan waktu itu sekitar bulan Agustus 2012 dan menutup tahun 2012. Tuhan memberikan satu visi kepada kami bahwa tahun berikutnya adalah the year of expansion, bahwa Tuhan akan memberikan ekspansi yang besar kepada kami. Nah, kembali kepada orang-orang suku Wana. Kami nggak pernah berpikir bahwa kami akan mempunyai satu proyek jangka panjang di sana. Pada waktu pertama kali saya tiba di tempat itu, memang begitu kaget gitu ya, karena tempat itu sangat jauh sekali dari mana-mana gitu ya. Bahkan waktu itu saya pertama kali mendarat naik helikopter, dan sebelum sampai ke UITU sempat refuel sebentar satu daerah namanya Watu Songo. Cuman jaraknya naik helikopter itu nggak sampai 15 menit. Tapi teman saya berkata 15 menit naik helikopter itu sama dengan kalau orang kota jalan kaki 12 jam. Wow. Ya. Dan penduduk sana saking terbelakangnya tidak ada toko, tidak ada PLN, nggak ada listrik, apalagi jaringan internet, apalagi jaringan handphone gitu ya. Kalau mau beli garam, orang-orang kayak kita nih, itu perlu jalan kaki minimal 6-7 jam. Hanya untuk beli garam? Hanya untuk beli garam, gitu ya. Jadi, daerah yang sangat tertinggal, daerah yang penuh dengan tantangan, dan anak-anak suku Wana, mereka nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, gitu ya. Beberapa anak bahkan tampak sangat kumal sekali. Dan kalaupun mereka habis mandi, mereka akan pakai baju yang itu lagi. Sepertinya kalau bajunya misalnya nggak pernah dicuci selama mungkin 1 minggu atau bahkan mungkin 1 bulan gitu loh ya, sangat terbelakang sekali. Dan mereka orang tuanya nggak bisa berbahasa Indonesia, nggak punya akte kelahiran, nggak punya akte kematian. Jadi istilahnya selama 2015 tahun peradaban manusia, mereka belum tahu umur mereka itu berapa, gitu. Dan tentang pendidikan di sana, di rumah misi kami Pondok Kasih Anugerah, itu selama ini kami hanya memberikan pendidikan informal kepada mereka. Karena gedung sekolah yang lama itu tidak berfungsi dengan maksimal gitu ya. Seperti apa keadaan gedung sekolah yang lama maupun proses belajar mengajar pada waktu itu? Sebuah rumah kira-kira ukurannya mungkin sekitar 12x8 yang hampir ambruk, terbuat dari kayu. Lantainya semua sudah berserakan, hampir tidak ada, lantai kayu dipan-dipan gitu. Jadi anak-anak harus duduk melantai dengan papan tulis yang seadanya, guru yang skillnya ala kadarnya, yang kadang-kadang kalau saya mendengarkan mereka bicara, saya juga kurang ngerti apa yang mereka omongkan. Jadi anak-anak itu istilahnya mereka, maaf nih, saya katakan destined to doom gitu ya, ditakdirkan untuk tidak mempunyai masa depan yang baik. Tetapi pada waktu kita masuk di sana, kita terenyuh hatinya dan kita tidak mau anak-anak ini dengan adanya firman Tuhan, mereka mempunyai masa depan yang tidak akan pernah berubah. Intinya seperti itu, Deb. Sehingga kita percaya di tahun itu kita memang terus berdoa, Tuhan ekspansi kami, lebarkan pelayanan kami, dan kemudian Tuhan seakan-akan terus mengiangkan kata-kata UITU dan suku Wana ini untuk menjadi pelayanan kita gitu. Ya. Nah, mungkin ada pemirsa di rumah yang sudah ingin tahu gitu, seperti apa sih keadaan gedung sekolah yang lama di UITU dan juga proses belajar mengajarnya pada waktu itu. Oleh sebab itu pemirsa, saya mengajak Anda untuk menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Dusun UITU memiliki sebuah bangunan sekolah yang kurang lebih berukuran 12x8 meter. Kondisi bangunan yang sudah tidak layak pakai tersebut membuat kegiatan belajar mengajar tidak maksimal. Bangunan yang hampir ambruk dengan lantai yang rusak. Papan tulis yang seadanya, kursi dan meja yang kurang baik untuk menulis, belum lagi dengan skill para guru dan pengajar yang terbatas, membuat anak-anak suku Wana seolah-olah ditakdirkan untuk tidak memiliki masa depan. Anugerah Ministries terpanggil untuk memajukan suku Wana dan merubah nasib suatu suku terasing dengan memulai pendidikan formal di sana. Sehingga akhirnya kami memutuskan untuk membuat CMO kali ini yang berarti Community Makeover. Bukan sekedar mengenalkan Yesus di sana, namun juga membangun suatu komunitas sosial sehingga dapat merubah nasib suatu suku bangsa. Good morning. Good morning.
Jadi semua hasil dari Bollocks dan Ruby itu kami akan donasikan untuk membuat sesuatu bangunan yang memang berguna untuk anak-anak. Karena memang bidang kami adalah untuk pelayanan untuk di anak-anak. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Church Makeover bagian yang ke-18 dalam Good News program. Pemirsa, untuk merubah suatu bangsa, atau dalam hal ini suatu suku bangsa, diperlukan yang namanya pendidikan untuk bisa merubah pola pikir mereka sehingga masa depan mereka pun akan berubah ketika pola pikir mereka berubah. Dan Daniel, jadi pada saat Tuhan menaruh beban nih untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di pedalaman Sulawesi Tengah di Wetuwu, siapa yang Tuhan kirimkan untuk menjadi inisiator dalam hal ini membangun bersama-sama gedung sekolah yang ada di Wetuwu tersebut? Ya, ada suatu kelompok anak-anak muda yang punya pelayanan yang cukup unik. Mereka pelayanannya adalah puppet show. Jadi mereka pergi kemana-mana dari satu gereja ke gereja yang lain. Bahkan dari ulang tahun ke ulang tahun, dari satu tempat ke tempat yang lain, menjangkau dengan menceritakan tentang karakter Kristus kepada anak-anak dan orang-orang muda melalui puppet show ini. Mereka suatu kali datang dibawa oleh seorang penasihat dari Yayasan Anugerah untuk bertemu dengan saya. Dan mereka menceritakan bahwa mereka mempunyai suatu rencana besar untuk melakukan suatu pertunjukan puppet show yang tiketnya dijual kolaborasi antara puppet dengan real talent manusia gitu ya. Saya masih ingat namanya Bollocks and Ruby. Dan kemudian dari hasil penjualan ini mereka punya hitung-hitungan yang sangat fantastis sekali dengan satu keuntungan yang sangat besar, ratusan juta. Ya. Dan kemudian mereka ingin supaya dari hasil keuntungan ini dapat dirupakan sebuah gedung sekolah. Kemana nggak tahu, kepada siapa nggak tahu. Kemudian penasihat itu membawa kepada saya, dan kemudian mereka berkata, mau nggak Yayasan Anugerah membantu mereka untuk merealisasikan sebuah gedung sekolah. Saya tanya, di daerah mana targetnya dan kepada siapa? Mereka berkata belum tahu. Dan mereka berkata semakin susah dijangkau, semakin di pedalaman, semakin baik. Nah, pada saat mendengar kata-kata itu, Roh Kudus memberikan satu impresi dalam hati saya bahwa Wetuwu gitu. Yang selama ini kita nggak pernah kepikir untuk memakeover community itu atau mengadopsi satu dusun yang tidak ada PLN, nggak ada listrik, nggak ada apa-apanya. Itu Roh Kudus taruh dalam hati saya dan kemudian saya tanya, mau nggak kalau misalnya sekolah ini kita bangun untuk anak-anak suku Wana yang ada di Wetuwu. Saya tunjukin video, saya tunjukin foto, mereka berkata mau, sepakat gitu. Wow, saya kaget gitu ya. Dan kemudian mulai dari saat itu kita mulai berdoa sama-sama. Dan secara pribadi saya cukup pesimis bahwa acara panggung boneka ini akan berhasil. Tetapi rupanya kalau memang Tuhan sudah berencana, tidak ada satupun orang yang akan bisa menggagalkannya. Amin. Dan acara panggung boneka ini berjalan dengan sangat sukses, berhasil, dan keuntungan bahkan didapatkan seperti yang mereka hitungkan. Dan kemudian dari hasil keuntungan ini disumbangkan kepada Yayasan Anugerah dengan tujuan, dengan cara yang spesifik untuk membantu membangun sebuah eksterior gedung sekolah yang ada di Wetuwu. Dari sana, cerita awalnya dari sana. Oke, nah kemudian setelah itu dibangunkan ya? Iya. Setelah kita terima itu. Kita datang ke sana dan pada waktu itu saya masih ingat helikopter nggak ada, Deb. Jadi udah nunggu lama 6 bulan gitu ya. Kalau helikopter nggak ada, apa yang harus dilakukan? Ya mau nggak mau harus jalan gitu. Jalan kaki dari Luwuk naik mobil menuju ke Lemo, dari Lemo naik ojek motor ke Lemo Walia, itu
naik dari Luwuk ke Lemo. Dan pada saat itu Daniel terjun sendiri ya? Terjun sendiri bersama dengan 2 orang lainnya dari 3 tim, 3 orang dari tim kami. Bersama saya, Samuel dan Yandri. Perjalanan ke sana sampai ke rumah Pondok Kasih Anugerah itu diperlukan waktu Pak, mulai dari pesawat take off itu 35 jam. Jalan kakinya 35 jam dan jalan kaki naik gunung itu 6 jam, Dep. Saya harus ditarik oleh seorang pemandu, kalau nggak sampai. Udah jalan 20 menit aja baru jalan udah mau mati rasanya gitu. Itu untuk memulai proyek ini ya, betul. Proyek sekolah ini. Untuk akhirnya kami bisa nanam batu pertama, penanaman batu pertama, groundbreaking di sana, dan saya tanya kepada warga di sana. Nomor 1, apakah kalian puas dengan masa depan kalian? Mereka berkata tidak. Nomor 2, kalau kalian nggak puas dengan masa depan kalian, punya nggak cara supaya anak-anak kalian ini nasibnya, masa depannya nggak sama seperti kalian? Mereka bilang nggak punya cara. Nomor 3 saya tanya, mau nggak dibantu? Kalau misalnya bosan dengan nasibnya, 2 ingin berubah dan tidak tahu caranya, mau dibantu nggak? Mereka berkata, tolong kami, bantu kami. Saya katakan, Tuhan sudah kirim kami untuk membangun sebuah sekolah. Dan dari sekolah ini, maka nasib daripada masa depan anak-anak akan dirubahkan. Karena ilmu pengetahuan, knowledge ditambah dengan firman Tuhan, ini akan membuat satu hikmat atau wisdom yang akan merubah nasib atau suatu bangsa bahkan. Ya. Oke, kita akan lanjutkan setelah break. Nah pemirsa, sebelum break, mari kita simak sama-sama satu tayangan video klip tentang grup puppet tadi yang sudah diceritakan oleh Daniel. Saksikan. Kita belajar lebih mengenal alam, belajar tidak susah lebih menyenangkan. Hopes merupakan sebuah komunitas yang melakukan pelayanan melalui drama musikal boneka tangan. Sebagian besar dari anggota Hopes adalah anak muda yang memiliki visi untuk melayani di dunia anak-anak. Hopes inilah yang turut membantu Anugerah Ministries dalam pembangunan bagian eksterior sekolah di Uetuwu. Lewat hasil penjualan tiket dari drama musikal puppet show Bollocks dan Ruby, akhirnya program CMO 18 ini dapat terlaksana. Kami bertemu dengan Anugerah Ministry itu pada saat kami ingin membuat acara Bollocks dan Ruby musical. Dan pada saat itu kami bertemu dengan Anugerah Ministry karena kami mempunyai visi misi yang sama dan kami sangat tertarik untuk church makeover untuk pada saat di dusun Uetuwu itu. Iya, kami pilih untuk mensupport sekolah di desa Uetuwu dikarenakan kalau misalnya di kota-kota besar lainnya di Jakarta gitu atau misalnya kota-kota yang besar pasti sudah banyak yang berlomba-lomba untuk menyumbang dan mensupport pembangunan tersebut. Maka itu kita juga memilih untuk mensupport pembangunan sekolah di desa Uetuwu yang tampaknya itu tidak mungkin, yang tampaknya itu impossible, tetapi dengan kerjasama yang baik dan Tuhan terutama ya yang di belakang semua ini segalanya menjadi mungkin. Kenapa kami melakukan itu? Karena pada saat kami membuat Bollocks dan Ruby musical itu memang kan yang tadi bahwa kami pengen membuat suatu wujud untuk anak-anak, untuk sesuatu untuk orang-orang. Dan kenapa itu Uetuwu kami mau untuk berjari lelah untuk di sana? Karena pada saat kami bertemu dengan Anugerah Ministry, kami mempunyai kesatuan visi dan misi yang sama untuk memberkati anak di sana. Sebenarnya banyak pilihan pada saat itu. Tetapi kenapa kami memilih itu? Karena kami, yang pertama kami di bidang anak-anak, kami mau mendidik anak-anak dengan baik dan menjangkau daerah-daerah yang belum terjamah mungkin oleh orang-orang, dan terwujudnya, terpilihnya adalah dusun Uetuwu. Hai adik-adik, apa kabar semua yang ada di sana? Wah, katanya sekolah buat adik-adik di sana sudah jadi ya. Wah, seneng banget. Sama seperti adik-adik, pasti senang. Tapi kami nggak bisa ke sana. Tapi kami sangat bahagia. Betul kan teman-teman? Hai! Kami sangat senang jika kalian mempergunakan sekolah kalian sebaik-baiknya. Dia belajar taat pada Tuhan dan kalian pergunakan sebaik-baiknya untuk kemudahan. Dan kami tim Hopes mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Anugerah dan Pak Daniel dan seluruh tim yang sudah terlibat untuk pembangunan sekolah ini. Hopes, like everyone in diversity.
Aku suka banget So Good bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. So Good bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Berjalan bersamamu, ku tak pernah ragu. Dengan kau di sisiku, ku tersenyum selalu. Bahagia hatiku berada di dekatmu. Sukacitaku penuh menjadi kesayanganmu. Sebab ada cinta yang ku rasa, ada cinta yang tak pernah pudar. Bukan menyanyi dan terus memuji, sebab ada cinta yang ku rasakan. Berjalan bersamamu, ku tak pernah ragu. Dengan kau di sisiku, ku tersenyum selalu. Bahagia hatiku berada di dekatmu. Sukacitaku penuh menjadi kesayanganmu. Sebab ada cinta yang ku rasa, ada cinta yang tak pernah pudar. Bukan menyanyi dan terus memuji, sebab ada cinta yang ku rasakan. Bahagia hatiku Berada di dekatmu. Sukacitaku penuh menjadi kesayanganmu. Sebab ada cinta yang ku rasa, ada cinta yang tak pernah pudar. Bukan menyanyi dan terus memuji, sebab ada cinta yang ku rasakan.
Luar biasa pemirsa, kita baru saja menyaksikan suatu video klip dari album Your Grace dengan judul yaitu Ada Cinta. Ada cinta nggak? Ada dong, selalu ada. Ya. Kan cintanya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Iya, bisa cerita nggak album Ada Cinta ini sebenarnya lagu cinta antara siapa gitu? Sebenarnya ini cinta antara kita dengan Tuhan Yesus ya. Karena mu-nya di situ mu huruf besar gitu. Tapi bisa juga dong kalau misalnya Tuhan Yesus kan berkata, kasihi Tuhan dengan hati, pikiran, dan jiwa dan roh dan raga. Kan kasih manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Boleh dong kalau misalnya ada orang yang mau pakai lagu ini untuk istilahnya mengenang atau mengingat istri dan suaminya yang tercinta dan anak-anak. Boleh ya, kan? boleh-boleh aja, tentu boleh. Dan karena itu makanya video klip yang kita buat ini temanya lucu gitu kan ya. Jadi bisa dilihat dari video klip itu bagaimana kita menyanyi di studio bareng-bareng sama pasangan-pasangan yang lain, dan kita lucu gitulah pokoknya sambil ketawa-ketawa gitu. Bagaimana kok kamu bisa dapat ide ini lagu tentang Ada Cinta ini? Ya pemirsa, saya juga nggak tahu bagaimana, tapi itu lagu yang Tuhan berikan, yang Tuhan taruh dalam hati saya. Jadi saya tinggal rekam aja gitu apa yang saya dapatkan dari Tuhan, dan lagunya memang menarik ya yang Ada Cinta ini. Dan album ini juga dibuat untuk membangun awareness supaya orang-orang itu tahu bahwa Anugerah Ministries mempunyai program beasiswa untuk menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu, untuk memberikan kesempatan yang sama buat mereka supaya bisa mendapatkan pendidikan yang sama seperti orang-orang yang mampu. Dan salah satunya yang kami sekolahkan adalah anak-anak di pedalaman Sulawesi Tengah tersebut di Wetuwu. Pada waktu buat video klip itu di acara Natal kemarin, bisa cerita nggak begitu banyak anak-anak mereka ini siapa gitu? Dan di video klip itu juga Anda sudah lihat bagaimana saya nyanyi dengan anak-anak adikku sayang yang kita berikan beasiswa. Kami kumpulkan waktu itu sekitar 120 anak, tapi yang ikut nyanyi di panggung sama saya mungkin 70-an ya. Itu dari anak-anak yang kami berikan beasiswa di Jakarta dan Bekasi begitu, di center-center kita yang di sana. Ada 2 orang anak Wetuwu pada saat itu yang ikutan nyanyi di atas panggung, yaitu Viana dan Immanuel, karena Viana dan Immanuel waktu itu sedang ada program diberikan kesempatan belajar di satu sekolah di Jakarta, yaitu Racing Star Institute. Jadi mereka juga ikutan nyanyi di dalam album ini. Luar biasa sekali. Ya, puji Tuhan. Dan saya rasa banyak orang diberkati dengan lagu ini ya. Ya, puji Tuhan. Good. Puji Tuhan. Nah, pemirsa, ini waktunya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya mudah sekali. Di daerah mana church makeover yang ke-18 ini dilakukan? Ya, Anda bisa kirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net ya. Dan dengan format seperti ini Anda menjawabnya nama, kemudian alamat lengkap dan jawabannya. Bila Anda kirimkan lewat email dengan format yang sama, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Your Grace, persembahan dari Anugerah Ministries. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Tidak banyak tukang yang skillful, yang cukup baik, pintar, mahir untuk istilahnya mau ditempatkan di sana karena susah sekali. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. CMO yang ke-18 hanya di Good News Program. Nah, Daniel, selama proses pembangunan gedung sekolah tersebut, 2 gedung sekolah ya, apakah ada kendala-kendala yang pernah kita hadapi? Banyak, tantangan banyak, karena di pedalaman itu
toko bangunan tidak ada, transportasi susah. Jadi dari total biaya pembangunan itu sekitar minimal 30-35% lebih itu untuk biaya pengangkutan. Bahkan seng, terus kemudian semen, cat-cat yang berat-berat itu kita harus transportasi dari kota terdekat atau dusun desa terdekat naik helikopter, Dep. Ya, jadi ini mahal banget gitu. Karena kalau nggak kuat dipanggul naik. Bukan masalah nggak kuat aja. Ada orang-orang suku Wana yang memang pekerjaannya manggul. Barang. Tapi kalau dihitung lebih murah naik helikopter daripada dipanggul gitu. Jadi selain lama nggak efektif, jadi lebih murah naik helikopter. Akhirnya barang-barang itu memang seperti pembangunan Pondok Kasih Anugerah juga sama seperti itu. Kita naikkan helikopter. Dan yang kedua tukang. Tidak banyak tukang yang skillful, yang cukup baik, pintar, mahir untuk istilahnya mau ditempatkan di sana karena susah sekali, Dep. Jadi ini tukang harus dari luar dimasukin ke dalam. Jadi tukang harus daerah luar untuk dimasukkan ke sana dan mereka biasanya nggak bisa terlalu lama gitu karena nggak ada hiburan di sana ya. Keluarga juga nggak ada, makan seadanya gitu ya. Dan puji Tuhan akhirnya Tuhan memberikan setelah beberapa lama bergumul, pembangunan juga sempat berhenti. Cuaca juga jadi kendala, tukang juga jadi kendala. Terus kemudian akhirnya puji Tuhan kirim orang-orang yang tepat sampai akhirnya setelah 1,5 tahun ya. Kemudian pembangunan daripada sekolah anugerah nih, kita kasih nama sekolah anugerah yang terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, eksteriornya sudah selesai. Dan kemudian sekolah yang lama kita mau rubuhkan. Kemudian pada waktu mau dirubuhkan seorang konsultan kita Pak Donald memberitahu pada saya, Pak jangan dirubuhin, sayang ini kalau dirubuhin. Karena bangun seperti ini zaman sekarang 90-100 juta nggak cukup gitu. Saya pikir iya betul juga ya. Kalau jadi gitu apa yang kita lakukan? Kita makeover aja sekalian, kita refurbish gitu. Jadi bangunannya diperbaikin, lokasinya bahkan digeser. Malah kita sekarang punya bisa siap untuk 2 bangunan gitu. Jadi yang satu 3 ruangan, ruang guru, kemudian PAUD, kemudian TK, yang ruang baru untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Komplit lah di sana. Pendidikan istilahnya jenjang pertama, 6 tahun pertama pendidikan anak-anak dari usia PAUD sampai dengan usia sekolah dasar ada di sana gitu ya. Puji Tuhan ini. Ya, puji Tuhan. Nah, mungkin ada di antara pemirsa yang bertanya-tanya gitu, kenapa sih Anugerah Ministries mau repot-repot untuk melakukan hal ini? Pemirsa, kalau kita tidak masuk ke sana untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak ini, kebanyakan dari mereka di usia 11 tahun. Kalau anak perempuan maaf sudah mulai mens istilahnya. Mereka akan dinikahkan oleh orang tuanya dan kemudian mereka akan punya anak lagi, kecil-kecil juga sudah akan dinikahkan lagi. Seperti satu lingkaran setan yang tidak bisa dipatahkan. Kecuali ada tangan Tuhan yang menjamah, ada pendidikan yang diberikan kepada mereka sehingga pikirannya bisa terbuka. Rata-rata seorang ibu di sana kalau berumur sekitar antara 30-an atau 35 tahun, itu anaknya sudah 10. Wow. 10 gitu ya. Jadi pemirsa sekalian, ini yang kita lakukan adalah merubah suatu bangsa. Ya. Ya. Nah, Daniel mungkin juga bisa ceritakan sedikit bagaimana proses pendedikasiannya waktu itu. Tim kami datang 3 orang, saya, kemudian saya bawa Angelin, ya putri kita ya, putri saya, dan kemudian Pak Endrata, papa saya. Karena beberapa orang yang lain juga pas kebetulan nggak bisa, kami mau ajak daripada teman-teman yang ikut membantu pembangunan nggak bisa. Jadi ini proyek bukan cuma dari Puppet Group aja, tapi dari kolaborasi banyak orang. Ya. Bahkan dari pemirsa Good News juga program banyak yang membantu sekali. Dari teman-teman yang lain banyak yang membantu. Jadi ini kolaborasi daripada berbagai kalangan. Untuk ngisi interiornya iya, betul, gitu untuk ya. membangun bukan hanya eksterior, karena sekolah kan perlu interior gitu. Ya. Perlu dibuat meja kursi, interior, meja, alat-alat bantu, alat-alat tulis, peraga, dan macam-macam sehingga bisa berfungsi baik sebagai suatu sekolah. Dan pada tanggal 25 Februari kemarin, kita sudah dedikasikan gedung ini bagi Tuhan Yesus. Amen, gitu ya. amen. Dan yang datang waktu itu ada Kepala Suku, Ababija, dan juga mewakili aparat desa, mantan Kepala Desa yang bernama Pak Rahmat, yang juga merupakan dari desa inti atau desa Salobiro, dan orang tua murid bersama dengan murid-murid sekitar lebih kurang ada 70-75 orang yang datang menghadiri. Puji Tuhan, Dep. Oke, ya. Pemirsa mungkin ada yang ingin melihat gitu, seperti apa jadinya ya 2 gedung sekolah yang sudah selesai kami makeover, dan juga seperti apa pada saat proses pendedikasiannya. Saksikan video klip yang satu ini. Pada September 2013, Anugerah Ministries mulai melakukan proyek pembangunan CMO 18 ini.
Dalam proyek kali ini kami menemukan beberapa tantangan, seperti lokasi yang sulit ditempuh, sehingga kami kekurangan bahan bangunan. Hal ini mengakibatkan pembengkakan dalam biaya transportasi. Kami juga kekurangan tukang batu dan tukang kayu, yang jujur, kadangkala para tukang yang bekerja meninggalkan pekerjaannya sebelum selesai jika tidak kami lakukan cek secara berkala. Kendala lainnya yaitu karena Uetuwu berada di atas gunung, membuat curah hujan yang tinggi, sehingga seringkali daerah ini akan terisolasi akibat sungai yang meluap. Akhirnya, pada tanggal 25 Februari 2015, rampung juga proyek Church Makeover 18 ini. Ayo, kita gunting pita ini bersama dengan ada Pak Endrata, ada saya, ada Babija, kepala suku di Uetuwu ini, dan juga ada Pak Rahmat yang mewakili dari aparat desa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 25 Februari 2015, kami resmikan Gedung Sekolah Anugerah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan hanya sekolah lama yang selesai dibangun kembali untuk menjadikan PAUD dan TK, namun Anugerah Ministries juga membangun satu gedung yang baru untuk SD Anugerah. Para orang tua, guru, dan murid-murid datang menghadiri upacara dedikasi. Kira-kira jumlah mereka sekitar 80 orang. Pastor Daniel menjelaskan kepada mereka yang hadir bahwa pendidikan adalah cara Tuhan membantu merubah masa depan anak-anak mereka. Jadi anak-anak Aba Indo yang masuk di kelas itu akan menjadi orang-orang yang pintar dan kuat. Jadi anak-anak kami itu ada itu wali tahu pandai. Amin. Amin. Bagaimana Tuhan bahkan menjamah beberapa organisasi dan individu supaya mau membagikan apa yang mereka punya. Mereka pun menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi masa depan anak-anak suku Wana di Uetuwu. Seperti yang difirmankan Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Good morning. How are you? I'm fine. What is today? Today is Friday. Good. Anugerah Ministries mengucapkan terima kasih kepada Hope's Puppets yang telah membantu membangun struktur dan eksterior dari 6 kelas gedung SD Anugerah. Kepada PT BPR Palu Lokadana yang membantu kami merehabilitasi gedung lama untuk kami gunakan menjadi PAUD, PK, dan ruang guru. Dan juga iSmile, keluarga Bapak Gunawan Santoso, keluarga Krista Witno Musalim, pemirsa Good News Program, dan Church of Christ Singapore yang membantu kami membangun dan mengisi interior dari 9 ruangan tersebut, serta sister school kami, Rising Star Institute, yang membantu kami dengan kurikulum dan pelatihan guru. Dengan semua fasilitas baru ini, kami dapat mempersiapkan ruangan-ruangan, kelas-kelas, kurikulum, dan guru-guru untuk menyambut tahun ajaran baru 2015 sampai 2016 yang akan segera dimulai di bulan Juli 2015. Kiranya nama Tuhan dapat dipermuliakan lewat PAUD, TK, dan SD Anugerah ini. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya kami berenam. Sore itu sekitar hampir jam 5 sore masih hujan. Saya bilang kita tetap harus pulang. Ojeknya nggak mau nganter. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang
zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. CMO 18 di Good News Program. Di studio telah hadir satu narasumber tambahan, yaitu Pak Hendrata, selaku pembina dari Yayasan Anugrah. Ya, shalom Pak. Shalom. Pak Hendrata adalah ayah dari Pak Daniel, jadi saya manggil Papa di sini. Oke, sebelum tanya sama Papa, Daniel dulu mungkin bisa ceritakan kegiatan yayasan yang lainnya. Jadi kita kan selalu melaporkan kegiatan yayasan kita secara berkala. Untuk program Adikku Sayang, puji Tuhan ya, Tuhan memang berikan satu visi yang besar untuk melalui pendidikan ini dapat merubah suatu bangsa, yaitu bangsa kita, bangsa Indonesia. Rupanya ada banyak pelayanan-pelayanan lain yang juga melakukan hal yang sama ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan memberikan satu visi yaitu untuk menyokong 1000 anak dalam satu kegerakan, yaitu 1000 anak bisa. Dan rupanya kali ini tim kita untuk dari Uetuwu berkembang menjadi sebuah distrik untuk Adikku Sayang. Kami membuka satu center yang baru di Salubiro. Salubiro ini adalah suatu desa inti yang istilahnya jadi secara struktur pemerintahan Uetuwu itu ada di bawah Salubiro. Tetapi karena distrik Adikku Sayang ada di Uetuwu, maka kita buka di sana. Ada sekitar 40 orang yang berkumpul pada waktu itu. Dan kemudian dari seleksi kriteria yang ada, kami menseleksi, akhirnya kami menerima 12 murid baru yang kami berikan beasiswa dalam program Adikku Sayang. Dan yang itu yang terjadi. Dan yang unik dan menariknya di sana ternyata Salubiro ini walaupun sudah menjadi suatu desa, ada kepala desanya dan jalannya memang kelihatan lebih besar, tapi masih sama. Tidak ada listrik di sana, tidak ada jaringan telepon di sana. Jadi cukup susah dan diperlukan waktu. Pada waktu tim kami ke sana, ada yang naik motor ojek, itu diperlukan waktu kira-kira 1,5 jam ya, mungkin hampir 2 jam. Kami berjalan, saya, James, Stella, dan juga Bonis, 4 orang. Kami berjalan memerlukan waktu sekitar 2,5 jam. Ini yang kami lakukan di sana. Dan pemandangan begitu bagus, begitu menarik, melewati lembah, padang, dan bahkan sungai. Gitu. Menarik sekali. Tetapi setelah peresmian, baliknya tersebut ternyata ojek tidak tersedia ya? Ya. Oleh sebab itu kalian harus jalan lagi? Ya, dan dalam tim kami ada juga Pak Hendrata, ada juga Angelin. Ya. Jadi akhirnya kami berenam, sore itu sekitar hampir jam 5 sore masih hujan, saya bilang kita tetap harus pulang. Ojeknya nggak mau nganter nih, karena harus lewat sungai dan licin, mereka takut jatuh. Kemudian saya putuskan kita tetap harus pulang, kita sediain jas hujan ponco, dan kemudian kita sudah siap basah, kita nekat jalan. Mereka bilang minimal 3,5 jam, jalan pokoknya. Saya udah bilang karena besok kita harus pulang. Jadi waktu itu sekitar hampir jam 6, nyampe di Uetuwu lagi jam berapa? Jam 11 malam. Akhirnya bukan 3 jam, tapi 5 jam kita berjalan di dalam kegelapan melalui hutan. Menuruni lembah, kemudian menyeberangi sungai yang sungai-sungai cukup lebar sekali, sekitar 30 sampai 60 meter sungainya gitu ya. Dan lagi meluap ya karena hujan. Meluapnya sih nggak terlalu deras sekali arusnya, puji Tuhan ya, karena baru hujan satu kali gitu ya. Airnya ada yang sebetis, ada yang selutut, ada yang sepaha orang dewasa gitu. Ya, dan waktu perjalanan balik itu katanya Papa sempat jatuh, bisa diceritakan apa yang terjadi? Puji Tuhan. Dengan jatuhnya itu, aku percaya perjuangan kita jalan itu satu pengalaman yang luar biasa. Jadi kalau kita boleh maju, kalau tidak menerima tantangan, itu tidak ada apa-apanya. Tapi dengan adanya jatuh itu, mujizat Tuhan terjadi. Kalaupun nggak ada Tuhan waktu itu atau malaikat yang dikirim, kaki saya masuk di antara balok dua balok kayu. Balok kayu dari jembatan tuh ya. Jembatan yang dibuat dari pohon kelapa. Itu ronggang sedikit ya. Kaki saya masuk yang sebelah kanan. Itu saya herannya masuknya itu bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Wah,
Saya bilang ini kalau di antara tengah kita jatuh ke kanan, kaki saya pasti patah. Setelah masuk saya mikir, ini bisa jalan enggak ini? Orang-orang bisa repot ini sampai ke tempat ini. Bisa dipopong, atau akhirnya celaka kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu melindungi. Habis bahasa roh saya waktu itu. Tuhan lindungi aku dalam perjalanan. Baru cerita enggak ada 10 detik, kaki saya masuk. Jeleng, tangan saya nahan gitu. Tapi kemudian setelah dibantu keluar, setelah ternyata diangkat oleh namanya Bonis itu, dimenggangkan kaki saya keluarkan. Tapi nggak apa-apa saya lihat, waduh puji Tuhan, saya pegang-pegang nggak ada yang luka. Nggak ada yang retak ya. Tapi saya keluar nggak bisa berdiri dulu, saya nggak mau berdiri karena saya imbangkan dulu sampai saya artinya ngesot ya, jalan ngesot. Itu pengalaman yang luar biasa selama hidup saya. Boleh beritahu kepada pemirsa di rumah, Papa tahun ini umur berapa? Kalau diomong tahun 69. Ini 69 menuju 70. Kenapa masih mau untuk masuk ke hutan untuk jalan seperti itu? Saya bukan berpikir, tapi Tuhan kalau memberikan kita pelayanan, kita nggak boleh milih-milih ya. Jadi milih yang enak aja nggak boleh. Apa yang dikasih Tuhan, jalan dengan sukacita. Kalau tanpa sukacita, jalan semeter aja kita bisa gerutu. Makanya bersama Tuhan, kalau pelayanan tidak boleh menggerutu. Jadi sampai ke tempat dengan sukacita. Oke, thank you. Ini kita juga berharap memberikan inspirasi Dep, kepada pemirsa sana yang ada di luar. Kadang-kadang pada waktu kita tinggal di sebuah kota dan kita merasa bahwa diri kita belum maksimal gitu ya. Ada panggilan untuk masuk ke pedalaman, bukan hanya ke Uetuwu. Di Indonesia ini begitu banyak daerah yang tertinggal. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera bahkan. Dan kemudian bahkan di Indonesia Timur mungkin Flores, Sumbawa gitu ya. Bahkan sampai ke Papua gitu yang paling parah katanya. Dan pergi ke sana untuk lakukan apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan. Saya bangga dengan papa saya dan juga anak saya. Mereka papa berumur 69 tapi puji Tuhan masih sehat. Jadi kriterianya tentu harus sehat gitu ya. Dan anak saya umur 14 tahun, mereka nggak ngomel gitu loh ya. Untuk bisa berjalan di tengah hutan. Ini suatu pengalaman yang berharga buat tim Anugerah Ministries dan juga tentunya buat keluarga kita gitu ya. Ya, puji Tuhan. Nah, pemirsa mungkin ada yang ingin melihat seperti apa sih jalan di hutan 5 jam ya kan. Dan juga ingin melihat pembukaan Anugerah Learning Center yang baru di Desa Salubiro. Saksikan video klip yang satu ini. Februari 2015, tim Anugerah Ministries berangkat menuju Salubiro untuk meresmikan Anugerah Learning Center Adikku Sayang. Memakan waktu 2,5 jam perjalanan dengan berjalan kaki dari Uetuwu ke Salubiro. Sesampainya di sana kami disambut oleh sekitar 40 orang, terdiri dari anak-anak dan para orang tua yang berkumpul untuk menyaksikan peresmian Anugerah Learning Center Salubiro. Kami mengunjungi rumah dari Bapak Rahmat yang dahulu merupakan kepala desa di sana. Bapak Rahmat inilah yang meminta kami untuk mengadakan program Adikku Sayang di Salubiro. Abah Indo, rumahnya tidak boleh lebih dari 1 kilometer dari tempat ini. Ada sebuah cara. Ane benua tolongko ya ke sih. Kurang lebih 9 kilo. 9 kilo. Ya, kenapa? Karena setiap pagi anaknya harus datang ke sini. Ambil nutrisi. Sore pulang sekolah, 1 minggu berapa kali? 3 kali harus ikut bimbingan belajar selama 2 jam atau 2 jam setengah. ALC Salubiro merupakan senter Adikku Sayang ke-43. Di ALC ini kami mulai dengan 11 murid di dalamnya. Mereka menyambut gembira dengan adanya program Adikku Sayang ini. Karena sesungguhnya Tuhan masih memperhatikan mereka sekalipun mereka berada di tempat terpencil. Terima kasih atas dukungan dan support dari para partner Anugerah Ministries yang telah memberi kami kesempatan sehingga proyek ini dapat terlaksana. Tuhan Yesus memberkati. Saya tahu bahwa manusia tidak bisa menemukan jalan keluarnya sendiri. Tetapi bersama dengan Tuhan, firman yang mengatakan, doa,
orang benar, besar kuasanya. Kita ada 3 kategori, murid yang paling pandai, murid yang paling rajin, dan murid yang paling berkembang. Dan telah melihat bahwa murid yang paling berkembang ini adalah Nofrisa. Jadi patut untuk dia tahun ini untuk menerima penghargaan ini. Nama saya Nofrisa Amsal, umur saya 13 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Pekerjaan ibu saya sebagai mencari barang bekas. Ayah saya buruh bangunan. Saya mengucap terima kasih kepada donatur adikku saya yang telah membantu saya bisa tetap sekolah. Terima kasih donatur, Tuhan Yesus memberkati. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News Program. Sebelum kita menyimak firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa yang ada di Timika, Papua. Ya, beberapa saat yang lalu seorang pemirsa Good News mengirimkan SMS ke nomor konseling kami dan bersaksi, "Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan doanya sehingga saya sembuh dari penyakit liver dan ginjal. Puji Tuhan, Tuhan memberkati." Wow, pemirsa, kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari saudara kita tadi dari Papua, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Apapun juga, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Oke, lanjut kepada Daniel, Oke, silakan. puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama daripada kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Pemirsa sekalian, mari kita ketahui khususnya bagi Anda. Saya berbicara khususnya bagi Anda yang tinggal di pedalaman, ataupun hari ini Anda yang merasa bahwa hidup Anda sudah mentok, ya, Anda mengalami begitu banyak kesusahan, Anda tidak bisa melihat ada sesuatu yang baik atas Tuhan rencananya untuk hidup Anda. Saya berbicara untuk Anda sekarang. Firman-Nya berkata bahwa Dia punya rencana. Rancangan itu artinya rencana. Pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa sebelum dunia ini dibentuk, Tuhan itu mempunyai suatu blueprint design. Dia itu dikatakan oleh Paulus sebagai master builder atau pembangun yang agung. Ya, Dia merencanakan dunia ini bersama dengan jagat raya, bersama dengan seluruh isinya, begitu detail. Bahkan sebelum dunia ini dibangun dalam fondasinya yang pertama kali, Tuhan sudah merencanakan akan hidup Anda. Ya, Anda itu, Anda. Tuhan sudah merencanakan Anda, Tuhan sudah melihat ada suatu gambaran yang seutuhnya bahwa kamu dan saya diciptakan dalam rupa dan gambarnya. Begitu indah, begitu sempurna, tidak ada yang kurang. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Cacat fisik tubuh yang mungkin ada pemirsa derita bukan dari Tuhan. Kemiskinan, pelecehan dalam bentuk apapun, baik secara verbal ataupun seksual, yang mungkin pernah dialami oleh seseorang, bukan dari Tuhan. Sakit penyakit, kanker, kemiskinan, perceraian, ditinggal oleh suami, ditinggal oleh istri, ataupun apapun namanya dikhianati oleh orang, bukan daripada Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan adalah, Tuhan berkata, nomor 1, damai
sejahtera, damai sejahtera ini sangat penting. Ternyata orang di bumi ini, pemirsa sekalian, pada waktu saya sering bertemu dengan begitu banyak orang, mereka mencari kekayaan, kebahagiaan, dan ujung-ujungnya damai sejahtera. Ya, orang yang damai sejahtera itu orang bilang dalam hati di sini itu tentrem, bukan sakitnya di sini, pemirsa sekalian. Ya, tetapi tentremnya di sini. Amin. Ya, tentremnya di sini nih, dalam hati. Yang tidak bisa dihitung dengan uang. Ada orang yang rumah punya istana, mobil bagus, mobil miliaran pada zaman sekarang, tapi nggak punya damai sejahtera. Percuma, pemirsa sekalian, percuma. Tetapi kemudian damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ada hari depan yang penuh pengharapan untuk kehidupan Anda. Walaupun orang berkata kamu bodoh, kamu tolol, kamu miskin, kamu bejat, kamu tidak punya apa-apa, dan masa depanmu suram. Tetapi firman Tuhan adalah suatu kebenaran yang hidup, dan terimalah, saya tabur dalam kehidupan Anda hari ini, dan biarlah firman ini bertumbuh dalam hidupmu, dan benih ini akan bertumbuh dengan cara yang kuat, hidupmu akan berbuah. Tuhan berkata hidupmu bukan rancangan kecelakaan, tetapi membawa damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Saya berbicara juga kepada Anda yang menonton acara ini, khususnya yang ada di Wetuwu. Masa depanmu bersama dengan Tuhan. Dari gelap terbitlah terang. Ini kata-kata firman Tuhan yang ditanam. Ya. Dan kemudian dari tidak ada menjadi ada. Kamu dulu yang tinggal dalam kegelapan sekarang menjadi dalam terang. Belajar dengan rajin anak-anak. Ya, supaya Anda bisa, kamu menjadi anak-anak yang pintar. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Surabaya. Tetapi mungkin Tuhan akan kirim kamu sampai ke luar negeri. Menjadi seorang dokter, menjadi seorang pengacara, lawyer, menjadi seorang pilot. Menjadi guru, menjadi hamba Tuhan, misionaris, pengusaha besar, menjadi menteri, bahkan mungkin suatu kali daripada anak-anak ini. Kamu bisa menjadi seorang presiden suatu negara, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Percayalah dengan Tuhan. Nelson Mandela, seorang yang sangat luar biasa, yang pernah suatu kali berkata bahwa pendidikan adalah suatu senjata yang sangat ampuh, dan dengannya kita bisa merubah suatu kehidupan, suatu generasi, suatu bangsa. Puji Tuhan. Pemirsa sekalian, apakah Anda diberkati Tuhan dengan tayangan ini? Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Saya tahu bahwa manusia tidak bisa menemukan jalan keluarnya sendiri. Tetapi bersama dengan Tuhan, firman yang mengatakan, doa orang benar, besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mau berdoa khususnya untuk setiap pemirsa yang saat ini sudah kehilangan arah, capek, lelah, sakit, miskin. Mereka sudah menyerah kalah. Tuhan, lawat mereka. Dalam nama Yesus, aku melepaskan benih kebenaran yang mengatakan Tuhan sayang kamu, Tuhan mencintai kamu, dan rencana Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang membawa hari depan yang penuh harapan. Aku panggil masa depan yang indah, aku memberkati hidupmu. Terima pemirsa sekalian. Engkau yang sakit, dengan bilur Yesus, aku ucapkan sembuh. Amen. Sembuh. Engkau yang sudah putus asa, nggak punya harapan, aku panggil bangkit kembali. Dan terimalah jawaban, terima berkat, terima hikmat dan penyertaan, perlindungan, kasih setia dan berkat Tuhan yang melimpah. Di dalam nama Kristus Yesus yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami percaya pemirsa sudah diberkati melalui tayangan kami hari ini. Tiba saatnya kami pamit undur dari hadapan pemirsa, hanya untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya, Debbie Katarina, bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata. Dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugrah.net. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.